Para pendengar setia siaran Radio Republik Indonesia Tual, adik-adik di rumah dan di studio yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat sore dan shalom. Kita jumpa lagi dalam acara siaran sekolah minggu yang kali ini dilayani oleh anak-anak sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil Jemaat GPM Ohotel, subjenjang anak remaja 1. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Para pendengar yang berbahagia, adik-adik di rumah dan di studio yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami mengucap syukur kepadamu untuk cinta kasih dan perlindunganmu. Kami dapat berjumpa lagi dalam siaran sekolah minggu yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia Tual. Kami mendasari seluruh rangkaian siaran kami ini dengan memohon kuasa dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Amin. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang menjaga dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Baik Ibu Pengasuh. Adik-adik pasti tahu dan kenal dengan Pak Jokowi kan? Ibu pengasuh minta siapa yang bisa menyampaikan satu kata tentang sosok Pak Jokowi. Saya Ibu Pengasuh. Saya Ibu Pengasuh. Hebat, Pak Jokowi hebat. Luar biasa adik-adik semua yang ada di studio. Pasti adik-adik di rumah juga kan? Kalau begitu, siapa yang bisa menjelaskan untuk Ibu pengasuh alasan kenapa kalian mengatakan bahwa Pak Jokowi itu hebat? Saya Ibu Pengasuh. Iya, silakan Adik Cika. Ibu Pengasuh dan teman-teman di studio dan di rumah, alasan saya mengatakan Pak Jokowi hebat karena Pak Jokowi itu pribadi yang kuat dan tegas dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Wah, bagus sekali Adik Cika. Ada lagi adik-adik yang lain? Saya Ibu Pengasuh. Silahkan Adik Bunga. Ibu Pengasuh hebat karena Pak Jokowi bersahaja, rendah hati dan tidak membeda-bedakan agama, suku dan lain sebagainya. Keren Adik Bunga. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Adik Cika dan Adik Bunga atas jawaban yang mereka sangat baik.
Nah, adik-adik yang di studio dan juga adik-adik yang di rumah atau di mana saja berada. Jadi saat ini kita mau belajar tentang kepemimpinan. Mendasarinya kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam Alkitab Perjanjian Lama yang terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 7 sampai 10. Namun sebelum membaca Alkitab, kita akan berdoa dan doa ini akan dilayani oleh adik Queen. Teman-teman dan Ibu Pengasuh, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Nya hidup. Terima kasih karena saat ini kami diberi kesempatan lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami agar kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin. Firman Tuhan yang terambil dari kitab Pengkhotbah 9 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan yang berbunyi demikian, nasib semua orang sama. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidup yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itu bahagiamu dalam hidup dan dalam susah yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau pergi, demikianlah firman Tuhan. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Hai adik-adik yang di studio dan di rumah. Hai Ibu Pengasuh. Adik-adik di studio dan juga yang di rumah, serta seluruh pendengar RRI Tual dimanapun berada. Saat ini pokok bahasan kita adalah peningkatan kapasitas kepemimpinan dan subpokok bahasan pemimpin yang kreatif dan inovatif. Adik-adik dan pendengar yang berbahagia, di antara adik-adik ada yang tahu apa itu pemimpin? Saya Ibu Pengasuh. Silakan adik Popi. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama mencapai tujuan yang ditentukan. Wah, luar biasa sekali. Adik-adik, pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan agar dapat mempengaruhi orang lain, kelompok, atau komunitas yang dipimpinnya untuk mengerahkan suatu usaha bersama guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Menjadi pemimpin yang baik membutuhkan kemampuan dan bekal kepemimpinan yang ideal. Karena pemimpin bukan hanya suatu konsep yang bersifat teoritis, tetapi juga bagian dari proses pembelajaran. Maka penting bagi remaja sebagai generasi untuk masa depan memiliki sifat dan jiwa kepemimpinan yang tentunya lebih baik dari generasi sebelumnya. Adik-adik yang di studio maupun yang di rumah, dari pengertian pemimpin dan kepemimpinan yang sudah Ibu Pengasuh jelaskan, maka kita dapat melihat cara atau langkah-langkah untuk bisa melatih jiwa kepemimpinan pada remaja. Ada yang tahu langkah-langkah apa saja? Saya Ibu Pengasuh. Yang pertama, self leadership atau melatih untuk memimpin dirinya sendiri. Yang kedua, team working, kerja sama tim. Dan ketiga, komunikasi.
Iya adik-adik, benar sekali. Itu adalah langkah-langkah seseorang ingin menjadi seorang pemimpin. Yang pertama, self-leadership, melatih untuk memimpin dirinya sendiri. Salah satunya dengan melatih kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakannya. Tanggung jawab itu sendiri dapat berupa kepercayaan yang diberikan untuk mereka lakukan. Misalnya membersihkan kamar, memilih teman, dan mengatur waktu dalam kegiatannya sehari-hari. Dari hal-hal kecil tersebut, mereka akan terbiasa untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri sebagai sosok pemimpin. Yang kedua adik-adik, kerja sama tim atau team working. Hal ini memiliki tujuan agar mereka dapat bersosialisasi dengan baik dan mampu belajar dari orang lain. Dan yang ketiga, komunikasi adalah penghubung antara satu dan yang lainnya untuk saling memberikan kontribusi dan gagasan masing-masing untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan. Dengan komunikasi juga, mereka bisa melatih percaya diri mereka untuk melakukan segala hal yang baik bagi dirinya juga orang lain. Adik-adik, apa yang dikatakan oleh Paulus bahwa umat Tuhan sudah menerima kasih karunia Allah yang diberi secara berpikir, perkataan, dan perbuatan serta menolak gaya hidup yang lama dalam dosa. Dari definisi di atas dapat dilihat bahwa kepemimpinan menjadi suatu kemampuan khusus yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk dapat melakukan perubahan, menjadi seseorang yang memotivasi, dan menjadi pemimpin yang inovatif. Adik-adik sekalian, pemimpin yang kreatif harus mampu membangun dan melakukan perubahan secara terus-menerus dengan semangat untuk mengembangkan kelompok atau komunitas pada tujuan tertentu. Pemimpin yang kreatif dan inovatif tidaklah fokus pada dirinya sendiri, tetapi lebih berfokus dan respect pada pemikiran dan ide timnya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, dalam Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10 berbicara tentang hal yang penting dalam hidup seseorang, termasuk di dalamnya kesempatan menjadi pemimpin yang ideal yang diberikan Tuhan dalam hidupnya. Kita bisa lihat bersama adik-adik pada ayatnya yang ke-7. Salomo mengatakan bahwa nikmatilah hidup sekarang. Kita tidak mengerti apa yang terjadi kemarin. Kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Begitu juga dalam ayatnya yang ke-10 adik-adik, merupakan satu-satunya kesempatan kita di bumi ini. Maka lakukanlah apa yang baik. Dari ayatnya yang ke-10 ada 3 hal yang perlu ada dilakukan, yaitu pekerjaan, pertimbangan, dan hikmat. Hikmat adalah kesambukan untuk melihat, pertimbangan adalah kesanggupan untuk memulai, menekuni, dan mencapai tujuan. Karena itu, pekerjaan adalah salah satu lingkungan yang dapat kita nikmati dengan bekerja keras, setia, dan lakukan pekerjaan baik, serta ciptakan sesuatu yang bernilai dengan hidupmu. Ya adik-adik, ibu pengasuh ingin bertanya, siapa yang tahu ciri-ciri pemimpin yang kreatif dan inovatif? Saya ibu pengasuh. Silakan adik Oka. Melihat suatu persoalan sebagai tantangan untuk menunjukkan kemampuan diri. Saya ibu pengasuh. Silakan adik Cale. Tidak takut untuk mencoba hal-hal baru dan tidak takut dicemohkan oleh orang lain. Ya, bagus sekali adik-adik. Itu merupakan ciri-ciri pemimpin yang kreatif dan inovatif. Dengan demikian, dari penjelasan kita di atas, maka dapat dilihat ada 2 wajah pemimpin yang karismatik atau pemimpin yang berwibawa. Yang pertama yaitu profil atau jati diri seorang pemimpin yang berkarisma, dan yang kedua, pemimpin yang membawa perubahan. Iya adik-adik di studio dan adik-adik di rumah, semoga suatu saat adik-adik bisa menjadi pemimpin yang kreatif dan inovatif serta menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan menyanyikan lagu Pekerja Kristus yang Mulia.
lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya dia raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Adik-adik di studio dan di rumah, marilah kita tenang dan kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau mengizinkan kami untuk mengudara berjumpa dengan teman-teman kami di rumah dan seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Tual. Firman yang sudah kami dengar biarlah tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Kami sudah belajar tentang kepemimpinan, biarlah kami mampu meneladani Tuhan Yesus sebagai pemimpin kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang kuat dan sehat dalam pergaulan kami, mampu menjadi terang, dan bahkan biarlah kami menjadi anak-anak yang mampu dan berbakti pada orang tua. Mampukan kami dalam pendidikan kami, sehingga kami bisa menggapai masa depan kami. Biarlah Tuhan juga berkati orang tua kami, mampukan mereka menjadi orang tua yang baik bagi kami dan mampu memenuhi kebutuhan kami. Kami berdoa meminta damai sejahtera bagi Kota Tual dan Maluku Tenggara. Semoga ayin terus terpelihara dengan baik. Kami berdoa minta Tuhan berkati para pemimpin bangsa dan negara, mulai dari pusat hingga pada daerah-daerah yang terpencil. Biarlah pertolongan Tuhan menyertai mereka, menghadirkan shalom Allah dalam hidup bermasyarakat. Kami berdoa bagi gereja-gereja yang ada di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, pemimpin gereja dengan seluruh perangkat pelayan di berbagai tingkat. Biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai dan menuntut dan memampukan mereka melaksanakan tugas pelayanan yang ada. Kami berdoa juga bagi pimpinan dan karyawati, para staf RRI Tual yang boleh memberikan kesempatan bagi kami mengudara berjumpa dengan teman-teman kami dalam siaran SMTPI di saat ini. Berilah kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan, sehingga mereka selalu ada dalam kehidupan yang penuh berkat dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami boleh berdoa dan akan menyatukan doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik di studio dan adik-adik di rumah yang masih setia mendengarkan siaran ini, mari kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati kita semua kini dan selamanya. Amin. Terang Kristen kecil ku punya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecil ku punya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecil ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Demikianlah seluruh rangkaian siaran Sekolah Minggu Radio Republik Indonesia Tual yang dilayani oleh anak-anak SMTPI Jemaat GPM Ohetel, Subjenjang Anak Remaja 1. Dengan Ketua Majelis Jemaat Pendeta Nyonya M. Lodarma CE STH, Pendeta Jemaat Pendeta M. Lakotani B STH, Pengasuh Bapak Elvis Renwarin, Nyonya Tina Yamlaai, Nyonya Mei Atbar. Dari studio RRI Tual kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Di